Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mahfira Lestari. Saat ini saya sedang berkuliah S3 by Research di Teknik Kimia Universitas Diponegoro. Sebelumnya saya S1 dan S2 juga di Teknik Kimia Universitas Diponegoro. Namun saat saya S2, saya bukan by Research tetapi by course. Nah, ngomong-ngomong tentang by research dan by course, mungkin kita perlu tahu nih apa bedanya antara by research dengan by course, ataupun apa sih plus minusnya antara by research maupun by course, sehingga kita bisa memilih mana yang lebih baik kita pilih saat kita melanjutkan studi S2 maupun S3. Di sini saya mau memberikan referensi pertimbangan kuliah antara by research dengan by course berdasarkan pengalaman saya S2 by course dan juga S3 by research. Oke, yang pertama perkuliahan by course. Jadi di perkuliahan by course ini terdapat perkuliahan tatap muka di awal-awal semester biasanya. Jadi ada pertemuan intens yang terjadwal, ada dosennya, kemudian berarti kalau ada mata kuliah, ada tugas-tugas yang harus dikerjakan, kemudian ada ujiannya. Nah, baru setelah itu semester-semester selanjutnya digunakan fokus untuk penelitian ataupun untuk mengulang jika kalian mengulang mata kuliah yang di awal-awal itu, dan juga untuk serangkaian sidang, seperti itu. Nah, perkuliahan by course ini menurut saya kurang cocok bagi teman-teman yang tidak bisa mengikuti kuliah terjadwal. Misalnya kalau teman-teman public figure dan lain-lain. Kemudian di perkuliahan by course ini teman-teman harus belajar untuk ujian dan mengerjakan tugas supaya mendapatkan nilai. Namun karena teman-teman udah dapat nilai dari SKS yang diambil dari mata kuliah tersebut, yang di awal-awal tersebut, jadi luaran teman-teman, luaran jurnalnya lebih ringan dibandingkan dengan program by research. Kalau misalnya di S3 itu by course hanya luarannya satu jurnal internasional dan juga satu conference. Menurut saya pribadi, program by course ini cocok buat teman-teman yang belum berpengalaman penelitian. Jadi, pelajaran di awal-awal semester itu biasanya tentang bagaimana teman-teman melakukan penelitian yang baik dan pengolahan data yang baik. Jadi, sekalian belajar gitu. Apalagi kalau misalnya teman-teman ada kebingungan, bisa langsung bertanya aja sama dosennya. Seperti itu. Lalu terkait adanya tugas, adanya teman-teman harus belajar, menurut saya itu lebih ringan dibandingkan dengan target luaran by research yang lebih banyak. Nah, selanjutnya adalah perkuliahan by research. Di perkuliahan by research ini dari awal semester sampai lulus itu full riset dan rangkaian sidang saja. Jadi secara otomatis tidak ada kelas, tidak ada tugas, dan juga tidak ada ujian. Tapi lebih beratnya di sini adalah luarannya, target luaran jurnalnya lebih tinggi, yaitu kalau di S3 2 jurnal internasional dan 1 conference. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau ngambil by research, pastikan teman-teman harus tahu penelitian yang harus dilakukan sedari sedini mungkin. Jadi pas teman-teman masuk, teman-teman udah siap tentang risetnya, dan teman-teman udah siap mental juga dengan menjalani S3 by research sendiri. Kalau bingung ya bingung sendiri, ya mungkin diskusinya sama ini ya, sama dosen pembimbing aja ya, nggak ada yang di kelas gitu. Jadi teman-teman diharapkan udah menguasai cara pengolahan data penelitian, sehingga saat teman-teman ngambil program by research ini teman-teman udah paham. Tapi ya kelebihannya, kalau memang teman-teman udah ada di level yang paham tentang penelitian, teman-teman bisa lebih mendalami bidang teman-teman lebih dalam, lebih expert, seperti itu. Nah, jadi begitulah sependek pengetahuan saya tentang by research dan juga by course sesuai dengan pengalaman saya S2 by course dan S3 by research. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya teman-teman ada pandangan lain, mungkin bisa tulis di kolom komentar, dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Sampai jumpa.